Ibadah dalam Islam bukan sekedar berdiam diri di masjid seharian. Sholat, zikir, dan berdoa memang harus. Tetapi rezeki Allah tidak datang dengan sendirinya di depan pintu rumah kita. Rezeki harus dijemput dengan bekerja dan terus bergerak, menciptakan dan membuka peluang. Bekerja juga merupakan bentuk ibadah yang tidak kurang kualitasnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Umar bin Khattab pernah mengusir seorang pemuda yang terus-terusan berdiam diri di masjid. Umar mengatakan kepada pemuda tersebut, "Bekerjalah, langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak." Islam juga mendorong produktivitas umatnya dengan bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal. Seorang suami atau ayah yang bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya sungguh suatu hal yang mulia dan terhormat. Bahkan nafkah yang ia berikan kepada anak dan istrinya sendiri terhitung sebagai sedekah. Tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya. Dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga, anak, dan pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam bukanlah agama yang mengajarkan kemalasan, berdiam diri menunggu belas kasihan orang lain. Sungguh, seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun tidak. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan usai menunaikan sholat, umat Islam diperintahkan Allah untuk bertebaran di muka bumi mencari rezeki Allah Ta'ala. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bekerja mencari nafkah dan menggerakkan roda perekonomian termasuk ibadah yang bernilai tinggi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan jika tidak ada umat Islam yang peduli akan hal ini, maka seluruh umat bisa terkena dosa. Umat Islam wajib mengkonsumsi pangan yang halal. Berarti harus ada pengusaha muslim yang peduli, yang terjun dalam bisnis penyediaan pangan yang terjamin kehalalannya. Umat Islam juga perlu pakaian dari bahan yang halal. Berarti juga harus ada pengusaha muslim terjun dalam industri tekstil, sehingga pakaian penutup aurat yang dipakai umat terjamin kehalalannya. Umat juga butuh hiburan yang halal, maka harus ada pengusaha muslim yang terjun dalam industri hiburan. Para pengusaha muslim ini tentu juga butuh modal dari sumber yang halal, maka harus ada pengusaha muslim yang terjun dalam industri perbankan yang menyediakan dana yang halal untuk para pengusaha. Jika tidak ada umat Islam yang peduli akan hal ini, maka semua hal tersebut akan diambil alih oleh pengusaha-pengusaha yang tidak mempedulikan halal dan haram. Yang penting, perusahaan untung besar, dan akibatnya umat Islam selalu khawatir akan kehalalan apa-apa yang mereka konsumsi.